Pernah niat ngerjain sesuatu tapi akhirnya malah rebahan dan scroll HP berjam-jam? Kita nyebutnya malas. Padahal seringkali itu cuma tanda. Sistem di sekitar kita nggak mendukung buat mulai. Di video ini, kamu akan belajar 3 cara simpel buat ngelawan rasa malas tanpa nunggu semangat datang dan tanpa nyalahin diri sendiri. Pastikan kamu nonton video ini sampai akhir. Yang bikin kita malas diam-diam. Dari kecil kita sering dengar pesan, harus rajin, jangan malas, semangat terus. Tapi jarang ada yang ngajarin bagaimana cara tetap jalan dan produktif. Bahkan saat rasa malas datang menyerang. Banyak dari kita akhirnya merasa bersalah karena merasa pemalas. Padahal sebenarnya ada alasan lain di balik itu. Bisa jadi kita kelelahan fisik atau mental, bingung mau mulai dari mana, atau malah lingkungan sekitar justru bikin kita makin sulit bergerak. Otak kita itu bukan mesin logis yang selalu berfungsi optimal. Otak justru lebih pintar dalam hal mencari cara yang paling mudah dan nyaman. Karena itulah ia sering memilih jalan pintas yang bikin kita menunda. Jadi daripada terus-terusan memaksa diri untuk harus rajin, sebenarnya kita butuh sistem yang bisa membantu kita bergerak secara otomatis, tanpa harus berjuang melawan rasa malas setiap waktu. Di bagian berikutnya, kita akan lihat bagaimana cara membuat sistem seperti itu agar rasa malas nggak lagi jadi penghalang besar. Cara 1, ubah lingkungan, bukan ubah niat. Kadang kita udah niat banget mau produktif, tapi niat doang nggak cukup kalau lingkungan kita justru ngajak rebahan. Pernah ngalamin ini? Kamu pengen baca buku, tapi bukunya disimpan di rak paling pojok. Sementara HP ada di samping bantal, siap dipencet kapan aja. Akhirnya yang menang, jelas HP. Ini bukti bahwa lingkungan itu lebih kuat dari kemauan. Otak kita suka yang gampang, yang dekat, yang cepat. Makanya, kalau kita mau berubah, jangan cuma mengandalkan niat, atur ulang lingkungan kita supaya mendukung kebiasaan yang kita mau bangun. Contoh simpelnya, taruh buku yang mau dibaca di meja kerja, bukan di rak. Simpan botol air minum di dekat laptop biar kamu keinget minum. Mau tidur lebih cepat? Jauhkan HP dari kasur, taruh di luar kamar kalau bisa. Mau olahraga? Siapkan baju dan sepatu olahraga dari malam sebelumnya. Tujuannya jelas, bikin hal baik jadi mudah dijalani. Bikin hal buruk jadi susah dilakukan. Ini bukan soal disiplin tinggi, tapi soal desain yang cerdas. Karena kalau lingkungan udah mendukung, kamu nggak perlu perang sama rasa malas setiap hari. Dan dalam banyak kasus, itu udah menyelesaikan separuh masalah. Habit stacking dan niat yang spesifik. Salah satu alasan kenapa kita sering malas mulai adalah karena kita nggak tahu harus mulai dari mana. Kita cuma bilang ke diri sendiri, hari ini harus produktif. Tapi, itu terlalu umum, terlalu kabur. Otak kita butuh arahan yang jelas, dan itulah kenapa habit stacking dan niat spesifik sangat membantu. Habit stacking itu teknik untuk nempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama yang udah otomatis. Contohnya, kamu tiap pagi pasti ngopi, setelah itu langsung tulis 3 hal yang mau kamu selesaikan hari ini. Tiap malam pasti cuci muka, setelah itu buka jurnal dan tulis 1 hal yang kamu syukuri hari itu. Nggak harus besar, yang penting nyambung dan berurutan. Karena begitu 1 hal udah jadi rutinitas, kita bisa nempelkan kebiasaan baru di situ. Dan otak akan lebih nurut, karena udah tahu urutannya. Nah, biar makin efektif, tambahkan niat spesifik. Ini disebut implementation intention, yaitu rumus sederhana. Kalau X terjadi, maka aku akan Y. Misalnya, kalau aku udah duduk di depan laptop, aku akan buka dokumen kerja. Kalau jam udah nunjukin pukul 7 malam, aku akan stretching selama 5 menit. Kenapa ini efektif? Karena kamu nggak ngandelin mood, tapi sistem. Kamu udah kasih trigger yang jelas buat otak kamu. Dan semakin sering kamu lakukan, semakin otomatis kebiasaan itu terbentuk. Bukan soal niat besar, tapi soal sinyal kecil yang kamu kirim ke otak. Ini waktunya mulai. Kuncinya, spesifik dan konsisten. 2 hal kecil ini bisa jadi pembeda antara hari yang jalan dan hari yang cuma habis buat mikir, tapi nggak mulai.
Cara 3. Jangan andalkan mood, bangun ritme. Banyak orang percaya mereka bisa mulai kalau udah ada mood, tapi kenyataannya, mood jarang datang duluan. Yang lebih sering terjadi, semangat baru muncul setelah kita mulai duluan. Kita nunggu inspirasi, nunggu momen rajin. Tapi yang datang malah rasa bersalah karena udah nunda-nunda. Makanya, daripada terus nunggu mood, lebih penting untuk bangun ritme. Ritme itu bukan soal semangat tinggi, tapi soal kebiasaan kecil yang berulang. Dan yang bikin ini efektif, kamu nggak perlu mulai besar. Mulailah dari hal yang kelihatannya nggak signifikan, tapi bisa bikin kamu nyangkut dan lanjut. Misalnya, nulis satu kalimat di dokumen tugas, buka aplikasi kerja dan scroll sebentar. Jalan kaki 2 menit keliling rumah. Nggak penting hasilnya apa dulu, yang penting kamu gerak. Karena dari gerakan kecil itu, otak mulai bilang, oh, kita udah mulai, ya udah sekalian aja. Ini disebut efek momentum. Dan momentum itu jauh lebih bisa diandalkan daripada motivasi. Pikirin kayak sepeda. Dorongan pertama itu berat, tapi setelah roda mulai muter, sisanya jadi lebih ringan. Jadi tugas kamu bukan menunggu semangat datang dari langit, tapi menciptakan dorongan kecil yang bikin mesin kamu nyala. Bahkan kalau hari ini kamu cuma sempat jalan 2 langkah, itu lebih baik daripada diem dan mikir terus. Karena dalam perubahan jangka panjang, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Malas itu manusiawi, tapi bukan alasan untuk berhenti. Malas itu bukan musuh yang harus kita lawan habis-habisan. Kadang, rasa malas justru jadi sinyal penting bahwa kita perlu berhenti sejenak, ngasih waktu buat tubuh dan pikiran istirahat. Tapi, kalau rasa malas datang terus-terusan dan bikin kita berhenti di tempat, mungkin itu tanda kita butuh pendekatan yang berbeda. Bukan soal lebih keras sama diri sendiri, tapi soal membangun sistem yang membantu kita tetap bergerak walau sedang malas sekalipun. Ingat 3 cara yang kita bahas hari ini. Ubah lingkunganmu supaya dorongan buat mulai lebih gampang dan hambatan jadi lebih susah. Gunakan habit stacking dan niat yang spesifik supaya otak dapat sinyal jelas kapan harus mulai dan gimana caranya. Jangan tunggu mood untuk datang, tapi mulai dari langkah kecil yang bisa menciptakan momentum. Semua ini bukan trik instan, tapi cara-cara yang bisa kita terapkan perlahan, yang akhirnya membentuk pola baru dalam hidup. Sekarang aku mau tanya ke kamu. Dari ketiga cara ini, mana yang paling kamu butuhkan buat mulai bergerak hari ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kadang, dengan mengungkapkan niat, kita sudah mulai mengambil langkah pertama. Terima kasih sudah nonton dan semoga kamu bisa terus tumbuh, walau kadang malas datang mengganggu. Sampai ketemu lagi di video tumbuhin diri berikutnya. Semangat terus!